Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rofi dengan NPM 147189947. Di sini saya akan melakukan interpretasi mengenai BNO dan IVP. Sebelum kita interpretasi, kita pendahuluan dulu untuk mengetahui apa itu BNO dan juga IVP. Secara umum, BNO singkatan dari Blast Near Overseas. Kalau disingkat, kalau secara terminologi, Blast itu artinya kandung kemih, Near artinya ginjal, dan Overseas artinya penelitian. Di sini berarti Blast Near Overseas ini berfungsi untuk melihat, dan juga IVP ya, berfungsi untuk melihat fisiologi, anatomi dan fisiologis dari Tractus urinarius. Dan juga IVP singkatannya adalah intravenous pyelography. Jadi nanti untuk langkahnya itu pemeriksaan BNO terlebih dahulu, setelah itu baru IVP. Nah, kalau IVP BNO itu mirip sama fotopolos abdomen. Cuman bedanya dia ada beberapa persiapan. Kemudian untuk IVP sendiri itu kita menginjeksikan intravena, menginjeksikan kontras ke intravena, kemudian nanti kan disaring tuh di jantung lewat aorta, kemudian ke aorta, arcus aorta sampai ke aorta abdominalis, kemudian nyampailah ke ginjal. Nah, yang kita lihat dari pemeriksaan itu adalah kontras yang sudah sampai ke ginjal, sampai ke traktus, sampai ke sistem urinarius ya, dari pelvis renalis sampai ke kandung kemih. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan BNO. Untuk pemeriksaan BNO sendiri itu diperlukan beberapa persiapan, yaitu kita lihat identitasnya apakah sudah cukup atau tidak, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua kita lihat sentrasinya dari foto BNO ini, apakah sudah tepat lokasinya, apakah terlalu ke atas, terlalu ke kranial, atau terlalu ke kaudal. Kemudian apakah persiapannya cukup? Nah, untuk BNO sendiri ada dua persiapan untuk melihat hasil yang lebih baik. Yang pertama adalah mengosongkan perut dulu, dan juga yang kedua adalah puasa dalam berbicara. Kenapa? Tujuannya adalah agar tidak ada udara yang masuk ketika dilakukan pemeriksaan BNO. Jadi tujuannya agar kita bisa melihat BNO, foto BNO lebih baik lagi. Kemudian kita lihat dari tulang-tulangnya, apakah dia sistema intak atau dia utuh atau terdapat fraktur, malunion dan sebagainya. Kemudian setelah kita melihat tulang-tulangnya, kemudian kita lihat juga apakah terdapat lesi opak, apakah terdapat gambaran yang agak keputihan ya, salah satu lesi opak. Cuman kita nggak tahu nih apakah memang itu sebagai tanda abnormalitas atau tidak. Nah, untuk BNO sendiri yang pertama kita lihat identitasnya. Mungkin kalau misalkan ada identitas, kita periksa dulu apakah sudah sesuai atau belum. Ada sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua adalah periksa adjustment-nya. Jadi adjustment mungkin kalau misalkan terlihat ya, batas dari yang bagus itu adalah VTB torakal 10 ya. Di sini ada VTB torakal 12. Kenapa di sini? Karena ada coste-nya. Nah, di sini ada batasnya jelas ya. Batas atasnya ada VTB torakal 10 sampai ke tuber isiadicum. Nah, di sini ada pubis, simfisis pubis. Di sini simfisis pubisnya tidak terlalu kelihatan, hanya 3/4 ya, dan juga tuber isiadicum juga tidak terlihat sempurna seluruhnya, tapi kesannya untuk adjustment semuanya baik. Kemudian kita lihat, tapi ini kita lihat sentrasinya berarti adjustmentnya baik, cuman mungkin kurang ke atas ya, jadi agak terlalu bawah untuk sentrasinya, tapi secara umum baik. Kemudian selanjutnya adalah persiapan. Nah, di sini kita lihat nih, di sini ada rongga-rongga udara. Ini adalah kesannya seperti gaster. Kemudian yang kecil-kecil ini, yang hitam ini adalah usus. Rongga-rongga di udara di rongga usus. Nah, ini. Di sini
memperlihatkan bahwasanya pasien mempersiapkan dengan cukup baik, yaitu puasa bicara dan juga melakukan pengosongan pada perut. Kemudian kita lihat nih apakah terdapat fraktur pada tulang-tulangnya. Di sini kita lihat dari vertebrae. Ini kita bisa identifikasi ya, sini sakral. Berarti sini lumbar 5, 4, 3, 2. 1, kemudian ini torakal 12, 11, 10. Nah ini kita lihat tulang-tulang vertebrae apakah terdapat fraktur atau tidak, dan juga sakrum dan sampai ke sifisis pubis. Pada glenohumeral juga kita lihat, di sini tidak ada kelainan abnormal apapun pada tulang, hasilnya sistema intak ya, utuh tulangnya. Kemudian kita lihat nih apakah terdapat lesi opak atau tidak. Nah di sini terdapat lesi opak, terlihat nih yang putih-putih ini kesannya seperti ada lesi opak, cuman kita tidak tahu apakah itu memang seperti batu ginjal atau memang artefak dan sebagainya. Jadi kesannya seperti ada lesi opak. Pada fotopolis BNO, kita lihat juga pada garis segitiga ya. Sini ada garis segitiga. Nah ini menandakan adanya psoas lain, yaitu adanya muskulus psoas. Jika garis segitiga ini tidak ada, bisa jadi ada kelainan pada otot psoas. Oke, di sini lesi opaknya tadi ya, berarti setinggi lumbar 2. Itu tadi kita hitung lagi ya, dari bawah sampai atas. Di sini kira-kira searah lumbar 2, vertebra lumbar. Oke, setelah kita melakukan BNO, baru kita melakukan injeksi kontras, yaitu melakukan IVP, itu misalnya IVP. Nah, untuk IVP sendiri itu ada tergantung ya, ada 5 menit, ada yang 10 menit, ada 15, jadi ada yang 5, 10, 15 menit dihitung, atau ada 5, baru 15 dihitung gitu. Diperlihatkan lah. Kemudian ada menit 30 sampai post-mixi. Nah, untuk di 5 menit ini, ketika si IVP diinjeksikan kontrasnya, nah ini terjadi fase nefrogram. Nah, nefrogram ini kontras yang diinjeksikan ini dia mengisi, di sini terlihat yang mengisi ginjal karena pada sistem pelviacalis di sini nih yang warna agak ke putih ya, putih ya. Ini kontras berarti sudah mengisi ke pelvisnya, pelvis ginjal kanan, dan sudah ke arah ureter proksimal, tapi enggak seluruhnya. Sedangkan di bagian pelvis kiri, ginjal kiri, tadi yang kanan ya, yang kiri ini kontras belum terlalu mengisi pada pelvis kiri, apalagi proksimalnya gitu. Oke, di sini selanjutnya adalah yang IVP yang 15 menit. Nah, ini kontras sudah masuk ke ureter distal yang pelvis kanan ya. Nah, ini terlihat nih yang kecil ini. Nah, di sini juga masih terkesan masih ada di pelvis kanan, pelvis ginjal kanan. Kalau untuk yang pelvis ginjal kiri, di situ sudah mulai ada kontras, cuman tidak sudah sampai ureter proksimal ya. Cuman di sini setelah ureter proksimal, apakah dia bisa udah terlihat di distal? Ternyata tidak ada ya. Di sini bukan nih, di sini ada join ini tuh. Bukan sebuah ureter distal. Nah, di sini terlihat ya ureter distal di ureter distal di pelvis ginjal dekstra atau kanan. Nah, ini dalam artian tidak menandakan ini ada obstruktif ya dari nefron dari pelvis ke ini. Mungkin saja kontrasnya sudah sampai ke buli-buli atau vesika urinaria. Nah, ini kalau untuk pelvis ginjal kiri kita identifikasi lagi apakah memang terdapat obstruksi atau tidak. Kemudian IVP yang 30 menit. Nah, ini untuk yang ginjal pelvis kanan kontras mengisi ya sampai ureter proksimal dan juga sudah sampai ke vesika urinaria. Kemudian
pada pelvis ginjal kiri di sini sudah mengisi pada ginjal, tetapi tidak terlihat ya pada ureter distalnya. Nah, setelah itu adalah posmiksi. Jadi ini pemeriksaan ketika pasien setelah melakukan miksi kencing ya. Nah, di sini tadi sebelumnya 30 menit ini posisinya yang tadinya supine jadi prone ya. Yang tadi telentang jadi tengkurap. Nah, di sini posmiksi untuk melihat apakah terdapat retensi urin atau tidak. Ternyata pada mixinya ini normal, kontrasnya sedikit karena zat cairannya sudah dikontrasikan ke uretra. Jadi ini normal ya, tidak ada retensi urin. Cuman mungkin dilihat dari IVP sebelumnya, uretra proksimal di pelvis kiri maupun di ureter distalnya itu tidak terlihat. Nah, kemungkinan kesannya adanya lesi opak itu tadi yang ada di pelvis kiri ya, kita lihat sebelumnya. Nah, di foto BNO itu bisa saja adanya batu ginjal pada pelvis ginjal bagian sinistra. Oke. Sini kalau kita melihat dari yang abnormalitas. Kalau untuk yang normal, nah ini pada nefrogram pada menit kelima nih dua-duanya mengisi ya, mengisi ke pelvis dan dua-duanya mengisi ke ureter proksimal. Pada menit 10 dua-duanya sama normal, pasasenya normal, mau pelvis kanan maupun kiri lurus ya dari ureter proksimal dan juga distal. Untuk melihat batas distal dilihat tadi sebelumnya di lingkup dari pelvis brim sini. Nah, di sini duanya normal ya, dan di menit ke-30 ya ini. Nah, ini sudah mengisi ke ureter distal sampai ke vesika urinaria. Nah, di sini di vesika urinaria ini berarti fasenya normal, tidak ada kelainan. Dilihat bisa diperiksa juga vesika urinarianya apakah konturnya seperti apa, bentuknya normal atau tidak. Nah, di sini terlihat bentuknya normal, halus, irregular, dan juga konturnya juga normal ya. Oke. Nah, di sini adalah posmiksi atau posvoid. Nah, posmiksi ini melihat apakah terdapat retensi urin, ternyata kontrasnya sedikit, berarti zat air yang ada dalam kontras itu bisa dikontrasikan ke uretra sampai si pasien bisa kencing secara normal. Nah, mungkin itu saja untuk interpretasi mengenai BNO dan IVP. Di sini daftar pustakannya saya ambil dari panduan keterampilan klinis dari OG dan juga dari video YouTube dari Dr. Wisda Kusuma. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada saran dan masukan, teman-teman bisa memberikan komentar. Mungkin itu aja pemeriksaan keterampilan klinis mengenai pemeriksaan BNO IVP dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.